Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam ya untuk melanjutkan kuliah kita pada hari ini. Kenapa cuma dua nih? Yang lain pada kemana? Yang lain goib, Ustaz. Gue pada izin ya. Ada yang menikah ya? Alhamdulillah ya. Ada nikah. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Baik, walaupun cuma dua orang. Zaki kapan nyusul? Hah? Insyaallah segera, Ustaz. Segera. Tahun depan mungkin, Ustaz. Tahun depan ya. Diam-diam langsung seret. Lo kapan? Tahun depan juga? Wow, Kuliah dulu, Ustaz. pada belum lulus sudah baru nikah ya, Masya Allah ya, keren. Oke, kita lanjutin ya. Kita sudah beberapa kali membahas tentang kontradiksi dalam Bible kan ya. Kemarin itu kalau nggak salah kan dari nomor berapa yang terakhir ya? Dari nomor 121 sampai 171 kan? Ini masih ada kurang lebih 100 lagi ini sebenarnya ini. Nah, kita mau lanjut atau mau kita selipin dengan bahasan yang lain dulu supaya nggak bosan gitu. Kasihan yang lain nanti, Ustaz, ya. Pakai mic. Kasihan yang lain nanti kan nggak dapat materi yang penting untuk Bible-nya. Jadi kita menginisiatifkan dengan bahasan lain. Bahasan lain ya. Kira-kira apa bahasannya? Apa kira-kira yang nanya? Ya, pertama ya, agama Samawi. Wah, bagus juga. Woi, agama samawi. Woi. Apa yang mau dibahas dari agama samawi? Coba kira-kira. Kadang latar belakangnya gini, Ustaz. Karena melihat kita ini selalu ditanamkan di dalam mindset kita dari kecil gitu, Ustaz. Iya. Baik dari TK, bahkan sebelum TK ya. Bahkan ibu-ibu kita juga ngajarin gitu. TK, SMP, SMA sampai padahal di pondok-pondok pesantren juga gitu ngajarkannya. Agama Samawi itu ada 3. Islam, Kristen, Yahudi. Islam, Kristen, Yahudi. Jadi sampai kalau dia pencatatan gitu nganggap oh Kristen juga sama lah, Islam Samawi. Oh Yahudi juga sama lah. Padahal itu kan menurut saya tuh beda gitu. Kalau prinsip saya cuma Islam, cuma nggak tahu nanti mungkin bisa kita bahas. Ya, jadi kan kita harus memisahkan nih antara bahasan akademis sama bahasan akidah ya. Iya. Kalau bicara akidah, jelas. Cuman Islam, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ titik kan. Nah, tapi nanti orang selain Islam, nanti kita harus memperlakukan mereka sebagai apa itu jelas ajarannya dalam Islam gitu kan. Kalau kita bicara bahasan akademis, nah dia tidak memandang akidah. Dia tidak berdasarkan akidah gitu loh. Dia kan memandangnya dari kacamata di luar agama itu gitu. Ya kan? Nah, kalau di dalam bahasan akademis itu kan memang yang disebut dengan agama samawi itu adalah Yudaisme, Kristen, Islam. Di luar itu disebut sebagai agama ardi atau bumi gitu kan. Nah, kita sebaiknya bahas kan syarat yang disebut sebagai agama samawi itu apa aja, gitu kan? Nanti kita bahas coba apa aja, terus nanti masing-masing dari 3 yang disebut agama samawi itu persamaannya apa dan ada perbedaannya apa enggak gitu. Setuju nggak? Ke situ. Jadi kita berangkatnya dari ini, Ustaz. Dari kami kadang kan kurang paham juga ya Samawi itu seperti apa sih, Ustaz? samawi kan langit. Iya, paham. Kalau agama samawi itu maksudnya agama yang mendapatkan wahyu gitu loh. Gitu. Nah, yang disebut dengan samawi itu karena mendapatkan wahyu. Wahyu dari langit atau dari Tuhan Sang Maha Pencipta gitu. Kalau di dalam bahasan akademis, yang disebut agama samawi itu bisa disebut sebagai kalau bahasa Jawanya itu Abrahamic faith gitu. Abrahamic faith. Faith iman ya atau kepercayaan Abrahamik gitu. Jadi agama-agama yang mengakui dan melandasi kepada sosok yang disebut dengan Abraham. Itu sebenarnya. Nah, kita nanti perhatiin satu-satu, kita coba bahas satu-satu nih ya. Saya bukan profesor, saya bukan doktor, ya. Tapi karena saya mempelajari kristologi, nanti kita bisa bahas satu-satu, ya. Akidahnya di dalam masing-masing ketiganya itu bagaimana? Bisa nggak ketiganya disebut sebagai agama samawi, atau ada nggak yang harus digeser dari 3 itu gitu misalnya? Boleh dong? Kita bahas ini kan bukan berarti kita harus membenci siapapun, tidak. Yang kita bahas adalah bahasan mengenai akademisnya gitu loh. Nanti mungkin yang bisa bahas lebih dalam nanti
akademisi-akademisi dari universitas-universitas yang Tinggi. lebih kompeten lah ya. Tapi nanti kita coba melihat dari sisi lain, kita coba lihat dari sisi akidahnya gitu. Berarti bisa dikatakan gini nggak, San? Kita sedang mengungkap kebenaran yang sebenarnya via jalur akademis. Ribet amat. Udah, kita mulai aja ya. Kita mulai aja ya. Coba ya kita lihat ya. Coba tolong Zaki sebutin ke saya apa namanya? Spesifikasi atau kualifikasi dari agama Samawi. Ya kan? Syaratnya apa aja gitu kan? Kalau di sini agama Samawi itu pertama dia punya Tuhan ya, konsep ketuhanan. Ya, artinya ada punya konsep ketuhanan ya. Ya, konsep ketuhanan. Ketuhanan yang apa? Yang esa kan? Yang esa kalau Ya, kita harus esa dong. harus jelas ya. Jadi esa ini boleh kita jabarkan juga. Iya, nanti kita bahas satu-satu. Terus kemudian Punya apa utusan atau nabi gitu di sini. konsep keselamatan dulu kali ya. Boleh konsep. Oh ya, konsep keselamatan menurut agamanya. Terus baru apa? Ada kitab suci ya. Kitab suci. Kitab suci. Terus ada nabi-nabi kan? Nabi-nabi. Apalagi? Terus ini Konsep ibadah ada nggak? konsep keibadahan, ya peribadatan. Apa? Peribadatan gitu kan? Ya. Juga ajarannya serba tetap, Ustaz, kalau di sini. Gimana tuh, Ustaz? Oke, serba tetap. Serba tetap itu dalam hal apa ya? Tidak berubah mungkin kali. Tidak berubah ya. Apalagi? Kalau konsep ketuhanan monoteisme sama lah ya. Monoteisme inilah. Ya. Terus? Agamanya tumbuh secara kelahiran dapat ditentukan dari tidak ada menjadi ada. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, oke, bisa lah. Ya, itu sih sebenarnya udah mencakup lah ya salah satu dari poin-poin ini mungkin lah ya. Ya, mungkin itu, Ustaz, di sini. Ini ya. Coba ya kita bahas satu-satu ya. Hah? Ini aja udah banyak ini. Ini nggak cukup 2 jam ini kayaknya. Nah, konsep ketuhanan yang esa. Jadi tadi kan kita sudah menentukan bahwa atau kita sudah mengetahui bahwa yang disebut dengan agama Samawi adalah Yudaisme ya, Iya, Ustaz. Kristen, Islam. Agak beda penulisan kita, Ustaz, ya. Apa? Kalau saya Islam dulu biasanya. Enggak masalah tapi. Gini. Kenapa saya tulis Islam di paling akhir? Karena masih banyak yang memahami atau khususnya di bidang akademisi ya. Kan mereka masih memahaminya dengan begini. Yang disebut Islam itu adalah sejak Nabi Muhammad SAW. Dianggapnya itu. Sejak diturunkan Quran. Itu dianggap sebagai kelahiran daripada agama Islam. Secara akademisi ya. Kalau kita sebagai Muslim, kita taunya bahwa Islam itu sudah diturunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kan gitu kan? Nah, nanti kita bahas satu-satu makanya. Kalau di Yudaisme itu mereka berpatokannya atau berlandaskannya, walaupun mereka mengakui Nabi Abraham ya, tetapi mereka sosok yang mereka pakai atau sebagai junjungan itu adalah Nabi Musa, ya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu dianggap sebagai pimpinan atau pemimpin para nabi. Oke. Karena kan semuanya itu berdasarkan dari Nabi Musa. Nabi Musa yang dianggap menerima Taurat, kemudian dijabarkan melalui oral tradition, ya, melalui ajaran lisan, kemudian sampai turun kepada Talmud. Nanti di bawah Talmud nanti macam-macam ada Mishnah, ada Midrash dan segala macam lah gitu ya. Jadi di dalam agama Yudaisme yang menjadi tolok ukur buat mereka itu adalah Nabi Musa. Gitu. Mereka tahu mengenai Nabi Adam dan segala macam, tetapi mereka tidak sampai ke Nabi Adam gitu untuk landasan teologis mereka gitu. Ya, sampai di sini kan jelas ya. Konsep ketuhanan sekarang kalau kita bicara konsep ketuhanan.
harusnya kita bikin ini ya, bikin apa namanya, bikin tabel ya. Ya, bikin tabel ya. Ini udah dicatat ya? Hah? Ini kita catat dulu sebagai apa namanya? Sebagai atau enggak diginiin aja. Berarti Zat, ada pertanyaan sedikit boleh Zat? Berarti di sini yang bisa dibilang yang mengakui kenabian sampai Nabi Adam tuh Islam dan Kristen Zat. Kristen ngakui nggak Zat? Kristen. Sebagian besar kekristenan itu tidak menyebut Adam sebagai nabi, tidak menyebut Abraham sebagai nabi, bahkan tidak tahu, bahkan banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa Daud itu juga nabi. Karena Bible-nya mereka, dari sekian banyak versi terjemahan, ada yang menyebut Abraham sebagai nabi, tapi lebih banyak yang tidak menyebut Abraham dengan sebutan nabi. Kalau Adam? Ada buktinya tuh di situ tuh. Begitu juga dengan Adam. Ada Bible yang menyebut Adam sebagai nabi, tapi kebanyakan Bible tidak menyebut Adam dengan sebutan nabi. Tapi gimana dengan Adam son of God? Kan ada itu. Abraham son of Ya, God. son of God itu definisinya sebenarnya agak berbeda dengan nabi. Gitu. Son of God itu bisa jadi dia seorang nabi, tetapi seorang nabi belum tentu son of God. Paham ya? Nah. Oke, nggak apa-apa. Sementara itu dulu, telan dulu ya. Nah, karena sebutan Son of God itu sebenarnya kalau untuk kalangan Yahudi atau Yudaisme, sebutan Son of God itu sebenarnya sebutan untuk orang-orang yang soleh. Nah, ya. Dan memang ada beberapa tokoh, entah itu dia nabi atau bukan, dia disebut sebagai Son of God. Afonsat, kalau yang pernah saya dengar itu saya dari satu kajian, Son of God itu dalam konsep kekristenan itu siapapun yang patuh, Membawa damai aja disebut Son of God. Iya. Nah gitu. Terus kalau Yesus Son of God yang membawa damai Son of God, berarti kan itu kiasan sebenarnya, ya kan? Kiasan, bukan literal gitu. Tapi kalau Adam sebagai manusia pertama Di Kristen jarang dibahas itu, nggak pernah dibahas itu. Nggak pernah dibahas. Nah, saya coba buat tabel begini. Jadi ini Yahudi, Kristen apa Nasrani? sama sih. Sama ya, nggak apa-apa ya, Kristen aja ya. Islam. Oke. Konsep ketuhanan yang esa di Yahudi jelas ya. Dia juga monoteis kan? Di Islam jelas monoteis. Nah, di Kristen gimana? Mereka mengakunya juga monoteis. Mereka mengakunya punya Tuhan yang Maha Esa. Betul kan? Tetapi kan ini yang sering jadi kontroversi, sering jadi permasalahan, sering jadi perdebatan gitu. Monoteisme di mana gitu kan? Kita kasih tanda dulu lah ya sebagai ini ya. Nanti kalau kita bisa membuktikan bahwa Kristen itu memang benar-benar dia monoteis Tuhannya, baru kita kasih tanda centang gitu. Setuju nggak? Ini kan pendapat kita, boleh dong? Kristen mau menganggap bahwa kami benar-benar pure monoteis, ya monggo gitu ya. Konsep keselamatan. Nah, di Yahudi jelas, ya kan? Ada kesamaan antara Yahudi dan Islam di dalam konsep keselamatan. Artinya siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Setuju nggak? Setuju. Ya kan? Di Islam juga begitu. Nah, kalau di Kristen bagaimana? Waris Siapa yang berbuat, orang lain yang bertanggung jawab. Hah? ditanggung sama Nah iya, ya. Kita kasih tanda tanya dulu ya. Kitab suci, jelas. Kalau di Yahudi, Taurat, ya kan? Atau tanah aja, tanah. Supaya lebih
Kalau di sini kan Bible. Kalau di sini Quran. Nabi-nabi jelas. Islam jelas. Jelas ada. Di Kristen nabinya siapa? Nggak ada. Ya, karena nah ini kita pembahasannya nih yang ini ada hubungannya dengan ini gitu. Yang di sini ternyata separuhnya kan ini. Betul kan? Karena di dalam Bible itu separuhnya ini, berarti kan sebenarnya ini adalah nabi-nabi yang diakui oleh Yahudi dan Islam. Kecuali kalau misalnya Bible-nya dia tidak ada hubungannya dengan ini atau tidak berasal dari sini, boleh, ya kan? Tapi kan nyatanya kan mereka kan separuhnya Bible itu kan ini, gitu loh. Separuh dari tanah. Iya kan? Bukan separuhnya, semua tanah masuk ke dalam sini. Jadi Bible itu separuhnya adalah ini gitu. Jadi kalau dikatakan nabi-nabi, kita kasih tanda tanya dulu ya. Pasti berbeda. Siapa kira-kira nabi di Perjanjian Baru? Jadi kan gini, kan kita tahu kan bahwa ini Bible. Ada dua, PL dan PB. Ya kan? Ini tanah. Ininya kan ke sini. Ya. Tanah ini kan masuk ke dalam PL. Semuanya. Dengan apa melalui sebuah penerjemahan yang disebut dengan Septuaginta. Ini kan Septuaginta nih. Saya singkat ya. Ini ke sini atau saya rubah deh gambarnya. Bukan begini dah. Nah, kan gini, dari tanah punyanya Yahudi, dia menjadi Septuaginta, ya kan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kemudian dari bahasa Yunani ini baru masuk ke dalam PL, setelah melalui proses koreksi lah gitu ya. Jadi, kalau Bible ini, apakah bisa dikatakan murni milik Kristen? Tidak. Hah? Tidak. Tidak bisa, karena ini berasal dari ini dan ini berasal dari ini gitu kan. Nah, ini kan Yahudi nih. Jadi, Bible ini separohnya adalah ini. Makanya, tidak bisa dikatakan murni milik Kristen. Gitu ya. Kemudian konsep peribadatan. Jelas, di Yahudi Jelas, ada. ada. Islam jelas, ada. Di Kristen bagaimana? Nggak jelas. Ada, cuman beda-beda gitu. Terlalu banyak denominasi, terlalu banyak sekte. Ada yang nggak pakai joget-joget, ada yang pakai joget-joget, ada yang nggak pakai musik, ada yang pakai musik, gitu kan? Nyanyi gitu. Ada yang nyanyi, ada yang kalau nyanyi sih kebanyakan ada lah. Oh. Apalagi kira-kira? Terus mereka juga nggak punya konsep, punya apa namanya bangunan suci misalnya, milik yang harus didatangi atau diziarahi gitu ya. Mungkin kalau yang disebut Vatikan itu bukan bangunan yang dianggap suci menurut agama, tapi menurut organisasi gitu ya. Tempat suci apa? Paling cuma ziarah ke Israel gitu kan. Tempat suci yang seperti Ka'bah atau bait suci umat Yahudi gitu. Tembok ratapan gitu. Kan nggak ada. Ya kan? Nah, jadi ini kita bisa pertanyakan nih konsep peribadatannya. Belum jelas. Nah, kemudian serba tetap. Tetap. Ini tetap. Nah, ini begitu banyak sekte, begitu banyak denominasi, begitu banyak ajaran, bahkan banyak ajaran-ajaran yang boleh dibilang
jauh berbeda dengan ajaran yang mainstream gitulah. Ada Children of God. Pernah dengar? Seperti apa tuh? Dengar-dengar aja, cuma nggak tahu gimana kegiatan mereka. Bugil. Ibadatnya bugil. Dan melakukan seks bebas. Children of God. Ada yang disebut dengan gereja setan. Ada juga. Ya kan? Bahkan sekarang mungkin masih ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak tetap gitu. Berkembang. Ada yang menekankan Roh Kudusnya, ada yang menekankan Yesusnya, ada yang menekankan macam-macam gitu loh. Ya. Jadi ini kita kasih tanda tanya dulu nih. Sampai sini ada yang mau tanya? Berarti yang pasti cuma Bible aja berarti saya. Ya, Bible-nya jelas ada, memang kitab sucinya ada, tetapi kan bisa dipertanyakan karena Bible itu tidak murni dari Kristen. Bible itu setengahnya berasal dari kitab sucinya orang Yahudi. Gitu. Berbeda dengan Quran. Quran murni, nggak ngambil dari tanah, nggak ngambil dari Bible, nggak ngambil dari Septuaginta, semuanya ada di... Cuman di Quran itu ngoreksi semuanya saya. Ya, di Quran itu fungsinya ada 3. Musodik, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Muhaimin, sebagai batu ujian, atau mengoreksi kitab-kitab yang sebelumnya. Terakhir sebagai Mubayyin, menjelaskan. Ya, menjelaskan. Sampai di sini mau tanya? Itu ada masalah apa sih Kristen kok tanda tanya semua? Ini yang mau kita bahas. Kira-kira yang punya dendam pribadi. Bukan dendam pribadi. Kita harus berdasarkan apa? Bukan karena saya mualaf ya. Mantan mualaf maksudnya. Bukan karena kita dendam pribadi atau kita tidak sayang dengan saudara-saudara kita yang Kristen, bukan. Justru karena sayang makanya kita buat seperti ini, gitu ya. Supaya apa? Supaya tahu gitu loh. Kalau melihat dari syarat-syarat agama samawi ini, bisakah Kristen disebut sebagai agama samawi gitu. Oke. Sekarang kita bahas dulu satu-satu dari mulai konsep ketuhanan yang esa. Ada yang bertanya lagi nggak? Sebelum kita bahas nih. Oke, kalau di Yahudi jelas mereka pure monoteis. Oke, kalau di Kristen kan mereka punya yang namanya Trinitas. Trinitas itu pun adalah salah satu bentuk kepercayaan yang memang diikuti oleh mayoritas kekristenan. Tetapi di dalam Kristen sendiri ada pihak-pihak yang mengaku Kristen tapi tidak mengakui Trinitas. Ya kan? Contohnya Unitarian, contohnya Sabellian, Oneness Pentakostal. Itu mereka tidak mengakui Trinitas, gitu. Dan ketiga aliran itu yang sekarang kita ketahui itu tetap jalan sama-sama, artinya tetap jalan sendiri gitu. Yang Unitarian tidak mengakui Trinitas, yang Oneness Pentakostal juga tidak mengakui Trinitas, bahkan ada yang disebut dengan Mormon. Mormon oleh Kristen yang mayoritas tidak diakui sebagai Kristen, tetapi juga mereka berdasarkan atau kembali ke sosok Yesus gitu. Walaupun mereka punya sosok yang disebut dengan Joseph Smith yang mengaku dirinya nabi gitu. Nah, kira-kira dengan permasalahan seperti itu, di mana konsep ketuhanannya itu belum final, bisa dikatakan belum final ya. Karena apa? Karena antara Trinitarian dengan Unitarian, dengan yang Oneness, dengan yang Mormon, ini kan sama-sama tidak sepakat. Beda-beda gitu. Beda-beda. Oke, di dalam kelompok-kelompok ini ada persamaan, tetapi juga begitu banyak perbedaan gitu. Jadi belum final kan saya bilang. Minta ulang lagi tadi kesimpulannya kalau Trinitarian itu kan yang konsep ketiga ya. Tuhan Tiga pribadi. Kalau yang Unitarian dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oh, tapi dia Kristen. Itu gimana itu? Oke, nanti itu. Unitarian mengakui bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Dia adalah ciptaan yang paling agung. Dia ciptaan yang lebih mulia daripada malaikat. Tetapi dia bukan Tuhan. Tuhannya? Tetap dia adalah anak Allah. Sebutnya tetap anak Allah. Pertanyaan kita kan Tuhannya Yesus ya bapaknya Yesus gitu. Bapak dalam arti kiasan ya. Itu Unitarian. Kalau yang Oneness Pentakostal, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu Yesus sendiri. Jadi Yesus itu sudah ada dari sebelum zaman Adam.
Semua nabi-nabi itu menyembah Yesus gitu. Oneness. Oneness itu kesatuan. Oh iya ya, oneness. Oneness. Honest gitu ya. Ya. Honest. Oneness gitu. One kan satu. Ya. Tapi hampir mirip dengan Trinitarian ya, hampir mirip. Mirip di mana? Oh beda ya. Oh itu sama dengan konsep ini ya, Ustaz? Yang apa ya? Kalau oneness ini Bapa, ini Yesus. Sama. Ini satu pribadi, bukan dua pribadi. Kalau Trinitarian, tiga pribadi gitu. Dalam ketuhanan, dalam sistem ketuhanan mereka ya. Satu lagi tadi? Satu lagi Unitarian. Unitarian itu yang tadi saya bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah ciptaan. Tadi saya sebut 4 kalau nggak salah ya. Tiga. Oh, 3. Ini oneness ya? Iya. Ini Trinitarian nih. Trinitarian. Ini Bapa, ini Yesus, ini Roh Kudus, ya kan? Yes. Ini bukan Yesus, ini tidak sama, ini bukan ini. Tetapi mereka semuanya sama bilang ketiganya adalah Tuhan. Ini ya, jadi gini. Kalau di Trinitarian, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya punya hakikat yang sama-sama Tuhan gitu. Oke lah. Paham nggak? Muter-muter gitu saya. Paham nggak? Kalau paham bahaya. Kalau oneness, Bapa itu ya Yesus itu ya Bapa, satu pribadi. Kalau ini tiga pribadi. Jadi satu. Kalau orang Kristen mengatakannya gini, Tuhannya satu, cuman bermanifestasi dalam tiga pribadi gitu. Oh, Anda punya jawaban untuk itu. Anda paham tapi nggak paham, Ustaz. Kalau yang ini Unitarian. Ya. Ini Bapa, ini Yesus. Ya, ini manusia. Ini Tuhan. Ini adalah ciptaan. Lebih ke arah kita ya. Gitu. Sebenarnya dekat dengan Islam. Iya, makanya lebih ke arah kita. Ya? Iya, cuman belum nyampe Nabi Muhammad SAW-nya aja gitu. Iya. Gitu. Mereka sebenarnya ya boleh dibilang ya tauhid juga. Tapi mereka ini sebenarnya bagian daripada sejarah kekristenan gitu. Apakah masih ada orang-orang begini? Masih. Masih ada. Di Indonesia pun banyak. Ya nggak banyak banget ya, tapi ada gitu. Dan mereka sangat aktif dan militan. Door to door, ketok-ketok pintu semua rumah. Entah itu rumah Kristen Protestan, entah itu rumah Muslim, pokoknya ketok semua, didatengin semua. Gitu. Tetapi mereka menggunakan Bible-nya orang Trinitarian. Nggak punya soalnya. Hah? Nggak punya Bible. Sebenarnya punya, mereka punya Bible yang disebut dengan terjemahan dunia baru. Nah, punya, sebenarnya ada. Saya belum beli lah, cuma karena nggak populer. Yang oneness juga pakai Bible yang sama dengan yang punya Trinitarian. Jadi, artinya gini, satu Bible itu dipahami berbeda oleh tiga kelompok ini. Tapi, ada tapinya. Iya, dipahami berbeda. Dipahami dengan cara pandang yang berbeda. Padahal satu Bible. Gitu. Yang ini memandang Bible ini bahwa Yesus itu Bapa itu Yesus. Yang ini juga pakai Bible ini memandang bahwa Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan. Yang ini memandang Bible yang sama, mereka bilang Bapa itu bukan Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya semua sama, Tuhan gitu. Oke? Siap. Ini permulaan, Ustaz. Jadi, bisa nggak kita bilang mereka punya Tuhan yang esa? Kalau begini. Mungkin bisa digali arti esa itu apa dulu, Ustaz? Esa itu kan sebenarnya kan beda hanya sama tunggal, Ustaz. Hah? Beda sama tunggal kah? Kalau ini bercanda ya, Kalau tunggal, artinya satu kan? Iya. Tapi kalau orang Jawa bilang, nanya, tunggalin di. Jadi ada tunggal gitu. Sama-sama tunggal. Tunggal yang mana? Kalau tunggalin di, berarti kan masih ada tunggal yang lain gitu. Tapi ini bercanda nih, bukan. Ini nggak akademis. Tapi yang namanya Esa, yang Maha Esa artinya kan satu, tidak ada yang lain. Oke. Tapi kalau Kristen, terutama yang ini, mereka bilangnya apa? Esa itu adalah satu kesatuan.
Tambah kesatuan. Ada kesatuannya. Dari mana muncul kesatuan? Ya itu karena ini ada 3 pribadi ini, jadi disebutnya satu kesatuan. Kenapa nggak satu kelompok? Nggak satu kesatuan juga. Ya kan karena ada 3 pribadi, jadi mereka menganggap bahwa walaupun 3 pribadi, tetapi mereka adalah satu. Makanya disebutnya satu kesatuan. Beda dengan di Yahudi. Kalau di Yahudi mereka menyebutnya Esa dengan apa? Ehad. Iya. Ya kan? Betul, ya. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu bahasa Bahasa Ibrani. berani kan? Ya. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Iya. Adonai itu kan kata ganti untuk Tuhan. Adonai Eloheinu. Eloheinu itu Allah. Salah. Adonai lagi. Ehad. Ehad itu adalah ya Esa yang benar-benar murni Esa gitu. Ahad gitu lah bahasa. Nah, jadi kalau di dalam Yahudi sebutnya Ehad, Ehadnya Yahudi itu sama dengan Ahad Yes. di dalam Islam. Ahad. Kalau Ahad ada 2-nya nggak? Only one kalau bahasa. Nah, ada 3-nya nggak? Satu-satunya. 2-nya aja nggak ada, apalagi 3-nya gitu. Kalau di Islam Cuma mentok satu. Kalau mentok, tidak ada yang lain gitu. Sama dengan Ehadnya di dalam Yahudi sama. Makanya mereka syahadatnya kan Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di dalam Kristen, di Bible-nya juga ada ditulis. Sebagian ada di PL, sebagian ada di PB. iya. Tetapi kenapa berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, berubah menjadi ini gitu. Di Kristen, di Perjanjian Lama disebutin di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di PP juga disebutin, di Markus 12:29. Kalau Markus 10:4 itu beda ya. Yesus ditanya, hukum yang terutama apa? Yesus mengulang Ulangan 6 ayat 4. Mengulang perkataan Musa. Sama persis. Atau Tetapi kenapa bisa jadi begini? Gitu. Oke, orang Kristen bilang ini adalah sistem ketuhanan yang Esa. Tapi, ada tapinya kan? Esanya adalah Esa kesatuan. Apakah di sini Ehad kesatuan? Apakah di sini Ahad kesatuan? Tidak, gitu. secara khusus mungkin. Nah, jadi kita bisa pertanyakan gitu. Yang disebut dengan Esa di dalam ini Esa yang bagaimana? Mereka menjawab kesatuan, tetapi ternyata tidak sama dengan ini dan tidak sama dengan ini. Gitu. Kalau sini bukan kesimpulan bahasanya, kesimpulan sementara lah. Islam Ahad, Yahudi Ahad satu juga ya, Esa. Cuman kalau untuk Kristen, asumsi dengan keterbatasan akademis anak pribadi, mungkin Anda nggak bilang kalau Kristen itu nggak Esa, Anda nggak ngeklaim gitu bahasanya. Tapi Anda juga nggak bisa bilang kalau Kristen itu Esa. Gimana? Alasannya apa? Melihat dari ya kalau kita pahami Esa itu tunggal, satu gitu ya. Kalau seakan-akan kayak syarat itu diperbaharui lagi gitu. Esanya kesatuan, esanya seperti ini loh. Jadi syaratnya harusnya mutlak sebagai agama samawi itu apa? Konsep ketuhanannya. Tapi ini syarat dari kami gitu loh maunya. Ya, jadi bedanya Esanya Yahudi dan Esanya Islam sama. Ya, Esanya Esa tok. Oh ada Esa. Esa tok. Tapi kalau Esanya di Kristen ada Esanya Esa tapi. Oh, sama-sama T ya. Esa tapi. Nah, jadi dua Esa tok dibandingkan dengan Esa tapi gitu. Esa tapi itu maksudnya apa? Esa tapi kesatuan gitu. Ya, bedanya di situ. Jadi kita boleh dong taruh tanda tanya di situ. Boleh. Karena tidak sama dengan Esanya Yahudi, tidak sama dengan Esanya Islam. Kita juga nggak nyilang Ustaz ya. Kita nggak silang, cuma tanda tanya. Iya, cuma tanda tanya aja, kita nggak menyilang ya. Kita nggak berani menyilang gitu. Karena ini keyakinan kan, ini kan keyakinan orang lain. Kita harus hargai. Mereka mau percaya itu ya monggo-monggo aja. Ya. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Betul kan? Negara yang melindungi. Iya, negara yang melindungi. Jadi kita tidak boleh bilang, oh ini bukan, ini tidak Esa. Ya, jangan. Tanda tanya aja cukup gitu lah. Jadi artinya itu masih bisa menjadi bahan perdebatan gitu. Oke, sekarang kita turun ke konsep berikutnya. Konsep keselamatan. Apakah sama konsep keselamatan Yahudi, Kristen, dan Islam? Kalau kita lihat di Yahudi bagaimana? Yahudi Kalau di konsep keselamatan Yahudi gimana? Yahudi gimana, kawan? Ya, itulah. Begitulah gimana? Sudah baca belum Perjanjian Lama? Perjanjian Lama belum semua
belum semua. Tetapi secara umum di dalam konsep Yahudi atau yang ada di dalam Tanakh ini konsep keselamatannya sebenarnya sama dengan di Islam. Afwan Ustaz, Tanakh dengan Talmud itu Talmud itu di bawahnya Tanakh. Talmud itu adalah perdebatan dari rabi-rabi Yahudi gitu. Yang isinya 613 halaka, 613 tapi hukum. Talmud kan masih ada sampai sekarang kan, Talmud. Tapi Ada. Tanakh nggak ada lagi ya? Ah, itu Tanakh. Oh, ada. Ini Tanakh. Tapi kan ini udah salinan, udah artinya disalin, dikopi dan ada terjemahannya. Kalau Tanakh yang asli kan yang benar-benar asli yang Baru Tanakh. dari isi yang disebut dengan atau dianggap dengan salinan daripada Esra di abad ke-6 sebelum Masehi, itu juga udah nggak ada aslinya. Ya. Apakah konsep keselamatan Yahudi, Kristen, dan Islam sama? Di dalam Yahudi, mereka mempunyai konsep keselamatan jelas. Tuhan, satu-satunya Tuhan ya. Orang yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Betul. Orang yang berdosa, dia yang harus mati. Sama kan? Sama. Di dalam Islam bagaimana? Sama seperti itu juga. Sama kan? Sama. Siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Siapa yang berbuat baik, dia memperoleh pahala. Iya, amal biasanatin. Iya kan? Berarti sama kan? Iya. Artinya orang yang berbuat dosa, dia yang menanggung. Nah, sekarang di dalam Kristen, apakah sama Beda. konsep keselamatannya? Walaupun mereka menggunakan PL yang berasal dari tanah, Tapi beda. ya, tetapi yang PL ini oleh orang Kristen dianggap tidak berlaku lagi di PB untuk orang-orang Kristen yang bukan keturunan orang Yahudi atau bangsa Israel. Ajaran siapa? Ajaran Paulus yang di PB. Karena Paulus memisahkan untuk orang Yahudi mereka tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang non-Yahudi, Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Efesus 2:15. Iya. Jadi kalau orang Yahudi tetap nggak boleh makan babi, orang Yahudi tetap harus disunat, orang Yahudi dikafanin, orang Yahudi sholat, orang non-Yahudi boleh nggak disunat, boleh makan babi, semua makanan halal, ya, tidak perlu mengikuti hukum Taurat karena hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib, dosa mereka sudah ditebus. Gitu. Apakah sama konsep keselamatannya antara Yahudi, Kristen, dan Islam? Kalau begitu? Yahudi Islam mungkin bisa dikatakan sementara sama saja. Ya, itu sama ya, Yahudi dan Islam. Sama. Kalau di Kristen? Beda, Ustaz. Karena beda. Siapa yang berbuat, siapa yang menanggung. Itu dia. Jadi di dalam Kristen, terutama di PB, Iya. oleh Paulus, diciptakanlah ajaran konsep keselamatan yang baru. Wah. Yang baru ya. Kenapa baru? Karena konsep keselamatan Paulus di sini yang disebut dengan dosa waris, itu tidak ada diajarkan oleh Yesus dan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada ayat-ayat di dalam PB yang dianggap sebagai perkataan Yesus yang mengajarkan konsep dosa waris. Oh, itu bukti bahwasannya bukan ajaran lain tapi ajaran Paulus. Iya, betul. Oh, tentu timbul pertanyaan, Ustaz. Karena Paulus yang menciptakan dogma bahasanya, dogma baru. Dogma itu ketetapan gereja. Oh, beda berarti. Oh, yang menciptakan pemahaman berarti ya? Iya. Nah, pemahaman baru tentu yang harus kita pertanyakan lebih dulu yang menciptakannya itu. Paulus itu siapa? Kan gitu ya? Paulus sendiri sebenarnya dia adalah seorang blasteran. Wah. Blasteran. Bapaknya orang bangsa Israel juga. Bapaknya berasal dari suku Benyamin. Ya. Tapi ibunya orang Yunani. Oh. Jauh. Nah, jadi blasteran kan? Ibunya Yunani, bapaknya bangsa Israel. Kalau blasteran, ibunya Yunani, kira-kira waktu kecil Paulus ini sudah terpapar Helenisme belum? Namanya anak kan diasuh sama ibunya. Ibunya Yunani. Kalau Yunani kan pasti budayanya Helenisme. Helenistik ya. Kira-kira Paulus akrab nggak dengan ajaran Helenisme? Kecuali kalau ibunya nyari nafkah, Ustaz. Nggak, kira-kira Ya. karena Paulus diasuh oleh ibunya, pasti. Yang mana ibunya Helenisme, kira-kira Paulus terpapar nggak ajaran Pasti Helenisme? Terpapar, nggak bisa kita pungkiri itu. Ibu kan? Ibu yang menyusui kan? Apalagi laki-laki, Ustaz ya. Ya, apalagi laki-laki. Paulus laki-laki, Ustaz. Iya. Arti sebenarnya nama sebelumnya Saulus. Iya, Saulus. Saya punya buku mana tadi? Ini, Ustaz. Nah, ini. Udah ada yang saya tandain. Udah ada yang saya tandain tadi.
Mana ya? Inilah Paulus nih. Ini ada sebuah buku, Alkitab, Bible ya, tulisan Profesor H.S. Tariq Shehab. Sejarah jadinya dan perkembangannya serta hal-hal yang bersangkutan. Ini menarik nih ya bukunya. Edisi pertama 74, bayangkan. Belum lahir kalian. Ini ada satu sub ya. Di sini ada namanya Paulus nih. Coba bacakan Paulus nih. Sampai yang saya tandain kuning tuh. Paulus. Di antara umat Yahudi diaspora, ada seorang perantau Yahudi Helenis di bandar Greek, Tarsus, ibu kota negara Kilikia, yang epileptikus, yakni berpenyakit ayan. Namanya Shaul. Lebih dikenal dengan nama Greeknya Paulos, Latinnya Paulus. Dalam bahasa Greek tidak ada huruf shin atau sy. Dan kalimat Saulos dalam bahasa Greek artinya banci. Kok bancinya pelan? Jaga Tadi pertama bacanya kenceng, giliran baca kok pelan. Kan itu bukan tulisan kita kan? Kita hanya membacakan. Ya oke lah, mungkin yang menulis mungkin orang Muslim. Tapi apa yang dia tulis itu kan juga berdasarkan sesuatu yang valid. Iya. Oke. Jadi sampai di sini kita bisa buktikan bahwa ajaran Paulus mengenai konsep keselamatan yang diikuti oleh orang-orang Kristen tidak sama dengan konsep keselamatan Yahudi dan konsep keselamatan Islam. Setuju nggak? Setuju. Karena Beda. pernah dan sering saya tanyakan kepada pemuka-pemuka agama Kristen, saya minta tolong ditunjukkan ajaran Yesus yang mengajarkan tentang konsep dosa waris di seluruh PB atau lebih spesifiknya di seluruh 4 gospel, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengajarkan konsep waris yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya minta ditunjukkan ayatnya, tidak ada. Gitu. Jadi ini adalah ajaran Paulus gitu. Tapi anehnya mereka lebih dominan ke situ Ustaz ya, ketimbang ke Iya. kitabnya. Iya. Terus gimana kita nanggapinya Ustaz? Nanggapi apa? Nanggapi orang-orang yang lebih dominan ke dosa waris. Kita tuh ingin membuka pikiran secara nyata gitu. Kalau mau melihat suatu agama itu kan harus patokannya ke kitab. Loh. Ya mereka juga berdasarkan kitab, tapi kitabnya diambil dari PB tuh. Di PB ada Ustaz? Di PB, memang di PB itulah tulisan-tulisan Paulus yang mengajarkan dosa waris. Di PL ada nggak dosa waris? Nggak ada. Loh, sekarang kalau orang Kristen mau mempercayai dosa waris yang diajarkan oleh Paulus, boleh nggak? Ya, itu hak mereka ya. Ya boleh nggak? Mereka. Ya boleh, memang itu hak mereka kan. Itu hak. Iya. Yang sedang kita bicarakan adalah secara akademis, bukan mengenai itu salah atau benar. Menurut mereka benar, itu adalah hak mereka gitu loh. Kita nggak boleh menghakimi begitu. Menurut kita, ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mentoknya di situ bahasanya. Kita tidak boleh bilang mereka salah. Karena salah itu kan relatif. Salah menurut siapa? Gitu. Kalau kita bilang salah menurut ajaran Islam, Betul. Menurut kita, menurut ajaran Islam itu salah. Tetapi menurut mereka, betul. Menurut mereka. Dan itu dilindungi kan sama negara. Jadi kita tidak boleh menyalahkan dalam konteks akademi. Nggak boleh. Makanya itulah perbedaan ilmu perbandingan agama dengan ilmu kristologi atau kritik kristologi. Jadi kita harus bisa menempatkan diri gitu. Kita di mana nih gitu. Profesor juga nggak bisa menyalahkan keyakinan orang lain gitu loh. Kalau profesor itu kan menulis kan berdasarkan referensi yang lain. Itu daftar pustakanya kan banyak. Ya. Jadi kita sebagai, kan kalian ini mahasiswa sekolah tinggi. Kalian juga harus bisa dianggap sebagai akademisi kan nantinya kan. harus akademis kan. Nah, di dalam rangka akademisi, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Dalam rangka agama kita masing-masing, menurut Islam, ajaran itu tidak betul, tidak sesuai dengan Islam. Itu mentoknya di situ paling. Nggak boleh lebih. Tapi secara umum memang beda konsep keselamatan. Ya. Secara umum, kita bisa menyatakan bahwa konsep keselamatan Kristen itu berbeda dengan konsep keselamatan Yahudi dan Islam.
Dan itu Oke. bisa dibuktikan. Ya. Oke. Tadi kalau yang kitab suci kita udah bahas sedikit ya. Iya. Kalau Bible itu berasal dari Septuaginta, yang ternyata Septuaginta adalah terjemahan daripada tanah. Tetapi terjemahan Septuaginta ini akhirnya juga dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, sehingga terlihat seolah-olah Septuaginta itu berbicara mengenai Yesus. Padahal di dalam tanah tidak ada satupun ayat yang dianggap berbicara mengenai Yesus. Koreksinya manual, Ustaz ya. Manual. Nah, tentu. Koreksinya dari mulai beberapa abad sebelum Masehi sampai beberapa abad setelah Masehi. Waduh. Tapi koreksi yang dilakukan itu setelah Masehi oleh 3 bapak gereja, Origen, Lucian, Hesisius. Sehingga menjadi PL. Kalau Quran bagaimana? Quran tidak ada sama sekali mengambil dari mana-mana. Iya. Kalaupun ada kisah-kisah atau nama tokoh yang sama di dalam Quran dengan tokoh-tokoh di dalam Bible dan Tanakh, itu sebatas hanya sebagai peringatan. Peringatan dalam arti gini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dengan menyebut tokoh-tokoh yang ada di sini dan di sini dalam arti menjelaskan keadaan yang sebenarnya, mengoreksi kesalahpahaman dari ini ya atau kesalahan dari ini, mengoreksi ya, dan kemudian menjelaskan. Itu musodik tadi, Ustaz ya. Ya, jadi musodik, al-muhaimin, mubayyin. Contoh mubayyin yang paling gampang adalah apa? An-Nisa 157. Nabi Isa al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, itu adalah menjelaskan gitu loh. Oke. Kemudian tokoh-tokoh yang lain misalnya Nabi Daud yang di sini yang di 2 kitab ini difitnah berzinah dengan Batseba. Nabi Nuh yang dianggap mabok anggur telanjang. Salomo. Ada lagi Salomo. Punya 700 istri. Musyrik. Bukan masalah punya selirnya, musyriknya. Iya. Pernah musyrik gitu. Pernah musyrik. Nah, Nabi Ayub diberikan ujian, dia menyalahkan Tuhan. Nabi Harun difitnah bahwa dia yang membuat patung sapi. Di Quran ada nggak Nabi Harun membuat patung sapi berhala? Nggak ada, beda gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menganggap bahwa Quran itu pasti benar mengoreksi ini dua-duanya? Karena di dalam Quran banyak sekali, bahkan kurang lebih 1000 ayat yang berurusan dengan sains dan sudah terbukti benar dengan sains zaman sekarang. Jadi kalau menurut ilmu probabilitas, dengan adanya satu yang benar, yang ini nggak mungkin salah gitu. Teknik kemungkinan. Karena ini sumbernya langsung dari atas gitu. Dan diakui oleh orang-orang yang non-Islam gitu. Bukan kita mau bilang sok benar, bukan. Tapi dengan ilmu akademisi bisa dibuktikan bahwa ini tidak berasal dari manusia gitu. Yang dua ini semuanya berasal dari manusia. Tapi yang jelas, karena di sini separohnya adalah ini yang berasal dari ini, bisakah bisa disebut sebagai mereka punya kitab suci yang murni gitu? Ya, setengah bisa lah mungkin lah ya. Iya. Karena ada yang barunya juga kan? Iya, karena ada yang barunya juga. Iya. Tetapi pertanyaannya, nah, ini kita harus punya pertanyaan yang kritis nih. Kira-kira nih kurang lebih 1000 ayat. 1000 ayat. PB, dia mengutip dari sini. Namanya kitab suci, itu harusnya apa? Berasal dari siapa? Tuhan. Harusnya. Berasal dari Tuhan dong, harusnya. Pure. Oke, yang ini, apakah ini berasal dari Tuhan? Kita bisa bilang masih ada sisa-sisa firman Tuhan di dalamnya. Karena pesan yang di sini untuk masalah konsep ketuhanan dan konsep keselamatan sama dengan di sini. Jadi kita masih bisa bilang di dalam sini masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Ya kan? Pesannya masih sama. La ilaha illallah. Pesannya. Sedangkan yang di sini, yang di PB, kurang lebih 1000 ayat PB berasal atau dikutip dari PL. Pertanyaannya, penulis PB ini berarti mendapat wahyu atau mendapat inspirasi dari Tuhan atau mendapat inspirasi dari PL? Hampir 1000 ayat. Sulit menjawabnya, tapi memang dari PL kenyataannya. Karena hampir 1000 ayat mengutip dari sini. Tapi mereka nggak mau menggunakan hukumnya, Ustaz ya? Iya. Nah itu.
titik permasalahan. Nah, berarti kan ada ajaran baru. Iya. Ada ajaran baru yang dibuat oleh Paulus yang tidak sama dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Betul, betul. Apakah di dalam perjanjian lama ada konsep menebus dosa dengan cara menggantung orang di kayu salib? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Apakah di dalam PL ada konsep penebusan dosa dengan cara mati di atas kayu salib? Nggak ada. Tidak ada. Yang ada di dalam PL, konsep penebusan dosa dengan darah itu dengan darah binatang, bukan dengan darah manusia. Oke? Mereka bisa menggunakan sapi atau lembu untuk yang mampu. Kalau nggak bisa menyediakan sapi atau lembu, mereka bisa tukar dengan kambing atau domba, Kayak kurban berarti, Ustaz. kayak kurban. Kalau mereka nggak bisa menyediakan kambing atau domba, mereka bisa menukar dengan burung tekukur. Nah, burung apa lagi? Burung tekukur, ya kayak burung merpati gitu. Oh. Kalau nggak bisa menyediakan burung tekukur, bisa mengganti dengan tepung. Tepung terigu, tepung, beratnya berapa gitu, ada diatur ada. Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama di sini. Ini konsep pengorbanan dengan darah binatang untuk penebusan dosa, dan itu pun untuk dosa yang tidak disengaja. Nah, tiba-tiba di dalam perjanjian baru ada konsep penebusan dosa dengan darah, tetapi darah manusia bukan darah binatang. Sedangkan di perjanjian lama melarang yang namanya pengorbanan manusia itu dilarang. Banyak ayat-ayatnya. Jatuhnya bunuh diri jatuhnya ya. Jadi di dalam perjanjian lama seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Siapa yang berbuat dosa, itulah dia yang harus mati. Gitu. Beda dengan di sini. Yesus disebut sebagai domba Allah. Gitu. Diibaratkan sebagai domba Allah yang harus mati di atas kayu salib menebus dosa orang-orang. Gitu. Semua manusia. Gitu. Juru selamat. Nah, kita nggak bicara mengenai konsep keselamatan itu masuk akal atau tidak. Ya. Itu adalah menurut keyakinan orang Kristen. Oke. Kita tidak menyebut itu masuk akal atau tidak ya. Karena kalau kita bicara akademis, itu tidak membicarakan masuk akal atau tidak. Tetapi konsepnya itu berbeda antara ini dan ini. Gitu loh. Konsep apa namanya? Konsep keselamatannya itu berbeda. Ya. Betul kan? Yesus disebut sebagai domba Allah? Betul, Yohanes 1:29. Nah, itu. Jadi diibaratkan sebagai domba yang akan disembelih untuk menebus dosa. Sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Ya. Sama nggak dengan di sini? Ada nggak konsep mengorbankan manusianya? Tapi nggak ada sih. Nggak ada. Tapi sebenarnya mereka bingung juga saat, karena saya pernah juga jumpa ya. Terus saya tanya, terus boleh dong kalau udah ditebus, kan tadi udah ditebus ya? Boleh dong kalau melakukan dosa sebanyak apapun. Kan udah. Itu masalah itu masalah apa ya? Itu pertanyaan akidah saya. itu lah. Iya, pertanyaan saya lugu kan. Iya, iya. Boleh dong saya bertanya. Tapi dalam konsep kita membicarakan ini, pertanyaan itu tidak boleh diajukan. Oh gitu. Karena itu bukan masalah, bukan membandingkan ini gitu. Iya, iya. Ya. Mereka mau percaya itu hak mereka. Dilindungi undang-undang gitu. Boleh-boleh aja. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Sampai sini paham? Insyaallah aja, Ustaz. Sekarang dari kitab suci ya, kita sudah bicarakan cukup panjang. Nah, ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Ya. Berarti kitab suci yang bisa kita katakan, mungkin kalau Quran jelas ya, semua muslim di dunia pasti Quran gitu ya, nggak ada perbedaan. Satu aja ada menyeleweng, pasti melek umat muslim. Bible walaupun beda-beda ya, taruhlah, tapi kita anggaplah umumnya Bible lah gitu ya. Kalau Yahudi, Ustaz, itu kitab yang paten mereka pegang satu kan, kitab suci yang paten itu kan setiap agama tuh satu kan. Yang patennya apa? Masih tanah. Sampai sekarang masih tanah. Oh. Itu ada tanah. Oh, berarti bukan Talmud ya. Siap. Nah, kalau kita mau membicarakan kitab suci dengan lebih dalam lagi, ternyata di dalam Yahudi untuk tanah ini, kan tanah itu singkatan dari apa? Masih ingat kan? Waktu itu ada saya. Ayo, masih ingat kan? Kita lihat.
Masa nggak ingat? Yang 3 itu kan Ustaz. Iya. Apa? Singkatan apa? Lari-lari desa dia Allah. Mana dia di tanah? Setogen, origen lokit bukan itu ya pengoreksi ya. Torah, Neviim, ya. Ketuvim. Torah, Neviim, Ketuvim. Oke. Sekarang yang disebut dengan Torah kan kita tahu kan 5 kitab Musa kan? Atau Pentateuch. Tulisannya gini. Oh, itu baru dengar pula sih. Pentateuch. 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Nah, di dalam kitab suci Yahudi yang disebut dengan tanah, di mana tanah itu adalah Torah, Neviim, dan Ketuvim, Torah itu disebut sebagai Pentateuch. Ternyata di Yahudi sendiri itu ada 2 versi Torah. Ya, yang pertama adalah Torah Yerusalem atau Yerusalem lah, atau Yudea lah. Satu lagi Torah Samaritan. Isinya kurang lebih sama, ya. Isinya kurang lebih sama. Tetapi antara Torah Yerusalem dan Torah Samaritan itu ternyata ada 6.000 perbedaan. Nih. Samaritan itu nama tempat, Ustaz? Iya, Samaritan nama tempat dan nama kayak nama kelompok lah ya. Nih. Torah sama Torah. Itu yang Samaritannya. Oh, 2 ya? Dua-duanya. Jewish Ya. dan Samaritan. Jewish itu yang Yerusalem atau Yudea, and Samaritan. Isinya kurang lebih begini. Oh, bisa baca kan ya. Nah. Jadi kalau yang ada, ini namanya ada tanda baca atau harkat, mereka sebutnya sebagai nikut, tanda baca ya. Nikut itu tanda baca. Nikut. Ini adalah yang berasal dari tulisan-tulisan Masoretik. Masoretik itu adalah sebuah kelompok yang menambahkan tanda baca itu, ya, di dalam Torah itu, yang disusun kira-kira dari abad ke-7 sampai ke abad ke-10 Masehi. Okay. Kalau yang Samaritan belum ada tanda bacanya. Ini kayak Arab gundul gitulah. Belum ada harkatnya gitu. Berarti yang Yerusalem ada ya? Nah, yang Yerusalem ini menggunakan yang Masoretik, yang Samaritan ini semuanya itu Yerusalem ada tanda. Yang Samaritan ini masih belum pakai tanda baca. Antara ini dan ini di seluruh buku ini itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. Ya. Jadi di sini nih misalnya gini, ini yang lihat nih ya, ini ada kata-kata yang tebal nih kan. Yang tebal ini dibandingkan dengan kata yang tebal di sini, itu penulisannya hurufnya ada perbedaan penulisannya. Contoh di sini nih, ini di sini ada huruf yod, di sini nggak ada gitu. Begitu juga ini dan ini semuanya. Kemudian ada yang di sini titik-titik, di sini ada katanya. Jadi di sini ada kata, di sini kosong gitu. Ya, tuh yang ditebelin. Kalau yang nggak bisa baca ini, ada terjemahannya bahasa Inggris tapi. Nih. Yang ini Samaritan, yang ini Masoret. Ya, huruf-huruf yang ditebelin ini yang berbeda-beda nih. Oke. Ini hanya referensi ya. Ini hanya referensi. Di mana ternyata ini kitab sucinya orang Yahudi sendiri, di sini ternyata di bawahnya ada polemik. Ada yang Samaritan, ada yang Yudea atau Jewish gitu bilang. Oke, nah kalau yang Bible jangan ditanya, lebih banyak lagi. Udah cukup kita bahas barusannya. Ya, ini kita udah sering bahas lah ya. Kontradiksinya segala macam, terjemahannya dan segala macam. Tapi ternyata di dalam Tanakh sendiri ini juga ada permasalahan yang mirip dengan ini. Yaitu apa? Juga ada kontradiksi. Selain perbedaan ini, Samaritan dan Yudea, ya kan? Ternyata juga masalahnya kurang lebih sama dengan ini.
Karena di dalam ini ternyata yang menyusun bukan dari satu sumber. Oh. Sumber ceritanya ternyata tidak berasal dari satu sumber. Ternyata setelah dipelajari sekian tahun, sekian lama, sumbernya ada 4 di dalam Torah nih. Dalam Torah aja, nggak usah ke Nevim, Ketuvim lah. Baru di dalam Torah sumbernya diketahui ada 4. Jadi kayak ada 4 mazhab gitulah. Apa aja itu Ustaz ya? Ya, yang pertama itu adalah kelompok yang disebut dengan Yahwis. Oh, baru tahu. Ada kelompok yang disebut dengan Elohis. Ada kelompok atau mazhab yang disebut dengan Deuteronomis. Ada kelompok yang disebut dengan Priestly. Oh. Baru dengar ya? Baru dengar Ustaz. Sebanyak sejarah. Nah, ini harus diketahui. Kita harus tahu yang Yang begini-ginian. pengoreksian Septuagint. Hah? Yang baru tahu kemarin pengoreksian Septuagint, Origen, Lucian, Hesisius. Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Ditulis nih. sama Priestly. Nah, ada beberapa teori yang berhubungan dengan 4 kelompok ini atau 4 mazhab ini. Bagaimana mereka yang menjadi sumber masuk ke dalam Torah gitu. Ya. Nanti suatu waktu kita bahas teorinya bagaimana. Di dalam kitab-kitab tadi yang saya bilang Pentateuch itu kan dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini pengaruh daripada 4 sumber ini yang di mana aja, gitu kan? Masuknya berapa bagian masuk ke dalam 5 kitab Musa ini. Dan itulah yang menjadi sebab di dalam Torah sendiri itu banyak kontradiksi. Karena sumbernya ada 4 ini gitu. Jadi ada cerita yang diulang tetapi berbeda gitu. Itu sumber tanah Ustaz ya? Torah. Oh, Torah, sumber Torah. Sebenarnya kalau definisi sempit daripada Torah itu adalah hanya 5 kitab Musa itu. Tapi kalau definisi umumnya Torah itu bisa disebut sebagai tanah itu juga gitu. Deuteronomis. Deu itu Deu. Deu kan Ustaz? Iya, Deuteronomis. Priestly. Priest itu kan pendeta atau rabi gitulah. Ya, jadi kitab sucinya di tanah bermasalah, di Bible bermasalah. Alhamdulillah di Al-Quran saja yang masih terjaga. Yang disebut dengan perbedaan-perbedaan teks di dalam Quran yang dianggap sebagai perbedaan itu hanyalah semacam perbedaan variasi bacaan. Ya, tidak merubah huruf-huruf aslinya. Yang berbeda adalah tanda baca yang merubah bacaannya gitu. Sehingga bacanya bervariasi berdasarkan dialek gitu. Qiraah Sabah ya. Seandainya ada orang yang misalkan nonton nih, bukan dari Muslim tentunya misalkan. Yeah. Nonton pembahasan seperti ini. Nanti dia berasumsi gini, gimana kita menanggapinya? Asumsinya gini. Itu kok kalian seakan-akan tolak ukurnya selalu ke Islam ya katanya. Gitu. Kayak misalkan, ya kan satu kita Muslim. Ya. Tapi kan kita juga mempelajari yang lain kan juga secara objektif. Iya. Kita juga menerima kritik kok. Iya. Jadi silakan kalau ada kritik ke Islam silakan kan kita nanti punya hak jawab. Kan, dia bilang itu Yahudi dibilang benar karena sama dengan Islam katanya misalkan. Kok selalu ke Islam ya? Emang dari mana benarnya Islam? Kita nggak selalu ke Islam sebenarnya. Kan ini kan tiga kolom ini kan sejajar. Iya. Bukan berarti yang Islam ya karena kita Muslim terus kita semua benarkan semua. Tapi ini kan syaratnya kita sudah tentukan. Dan syarat ini untuk semua agama, bukan untuk kita aja. Sebagai tolak ukur syaratnya berarti Ustaz ya? Iya, kan syaratnya kan kita udah definisi, udah ambil dari informasi yang di situ kan. Mbah. Ya. Ya ini kita anggap aja sebenarnya mungkin ada lebih dari ini ya syarat-syaratnya. Ini yang umum aja lah. Nanti kalau kerucutkan kita jadi sedikit. Ya. Ya. Alhasil seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya? Kitab suci aman. Jadi kalau kitab suci udah
jelas secara umum ya. Kalau kita Secara bahas umum ya. secara umum, karena kalau spesifik tentu jangan secara akademis ya. Ya, Non akademisnya dalam lagi. ya. Oke. Kita sudah sering bahas lah yang tanah dan Bible gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep Nabi. atau syarat yang berikutnya yaitu ada Nabi-nabi. nabi-nabi. Kita sekilas tadi kita udah bahas kan. Ya. Di dalam Yahudi mereka mengakui nabi-nabi dan mereka menganggap Musa adalah sebagai pemimpin nabi-nabi atau pemimpin besar gitu kan. Di dalam Islam bagaimana? Kita nggak cuma sampai Musa doang, kita bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Kita akui 25 saja. Ya, 25 tuh hanya yang tertulis di Quran. Ya. Bahkan ada yang lain. Di Islam banyak lagi. berapa diturunkan nabi-nabinya? Ada 24.000. 124.000. 124.000. Kurang satu, San. Kurang 100.000. 1, 24, kurang 1. Ya. Ya, bahkan kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 124.000 nabi-nabi. Rasulnya berapa? Berapa? Itu yang kita akui ya. Yang 15.000, 24.000 berapa? Lupa saya. Lupa. Kemarin ada Anda petanya. 300 313.000. 13 atau 12? 312 ya. Coba dicek. Ini mahasiswa mana sih, gue bingung. Saya siapa sih? 13 ya benar ya. 313 ya. Benar, Sat ya? Benar. Oh, berarti saya benar, Sat. Mahasiswa benar saya. Ya, mahasiswa benar ya. Oke, jadi di dalam Islam kita juga mengakui ada kenabian, ada nabi-nabi yang diutus kan. Di dalam Yahudi juga sama. Mereka mengakui, setahu saya, itu mereka mengakui 48 nabi-nabi. 48. Ya, dan Iya, kurang iya. lebih 7 atau 8 nabi perempuan. Ada. Istrinya Nabi Yesaya itu disebut Nabiyah. Nabiyah itu perempuan. Ada tahu rutohnya. Iya. Iya. Ya. Bisa. Nah, jadi di Yahudi ada nabi-nabi, di Islam ada nabi-nabi. Nah, di Kristen nabinya siapa? Enggak ada. Saya mungkin ilmu saya kurang mumpuni. Sulit saya menjawabnya. Mau bilang Paulus tadi bukan ya? Masih ada kontroversi apakah Paulus itu disebut nabi atau bukan. Iya. Okay. Yang bilang nabi, bahkan ada Kristen yang menganggap bahwa Paulus itu adalah nabi. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tentu kita harus tahu juga kenapa disebut dia nabi. Ya, kan berarti nanti kita harus balik lagi. Yang namanya nabi itu definisinya apa, Iya. syaratnya apa, gitu kan? Nah, sekarang Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan sama pencipta atau enggak? Tidak. Itu yang masih menjadi perdebatan. Oke kan? Terus kemudian kalau yang namanya nabi itu ada yang bilang atau ada yang memberikan syarat dia harus dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Katanya begitu. Ya kan? Terus ada lagi yang bilang bahwa dia harus bernubuat katanya nabi itu. Oke lah, itu adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh manusia. Oke, selain Betul kan? Paulus kira-kira ada kan nabi? Selain Paulus, siapa di dalam? Kalau di perjanjian lama tadi kan nabi-nabinya kok nabi-nabi yang diakui oleh dari tanah. Yahudi kan. Iya. Sedangkan Kristen kan mengadopsi tanah itu. Gitu. Iya. Jadi apakah bisa dibilang itu nabi-nabinya Kristen? Masa bahasa kasarnya saya nabi kan gitu. Tetapi Kristen itu kan dia kan berimannya sampai ke Abraham. Betul kan? Betul. Karena itulah ketiga agama ini disebut sebagai Abrahamic faith. Ya. Pertanyaannya, walaupun Kristen mengakui Nabi Abraham, apakah Abraham disebut nabi? maksudnya gini, apakah yang diajarkan atau yang dipercaya atau yang dijalankan oleh Nabi Abraham itu sama dengan yang dijalankan, yang dipercaya oleh Kristen? Itu pertanyaannya. Itu mungkin jawabannya sudah bisa dijawab sendiri misalnya. Tentu berbeda. Kasih jawab sendiri. Ya. Ya, karena Abraham tidak kenal yang namanya Trinitas. Betul. Ya. Abraham taunya tauhid, monoteis. Taunya Tuhan cuma satu gitu, nggak ada duanya gitu, apalagi tiganya gitu. Iya. Jadi kalau mau dibilang apakah Nabi Abraham itu nabinya orang Kristen? Gimana Bro Anda? Bisa? Sepertinya nanti dulu ya. Karena pahamnya Nabi Abraham sama pahamnya Kristen berbeda gitu. Harusnya kalau berbeda berarti bukan, harusnya ya. Harusnya ya.
Cuman mungkin Ini kan kita mempertanyakan kan, bukan? saya bertanya. Makanya kan saya kasih tanda tanya, Iya. bukan tanda silang. Iya, itu pegangan kita itu. Oke? Kemudian ke konsep peribadatan. Konsep peribadatan di Yahudi jelas. Mereka juga menghadap ke tembok ratapan, mereka datang ke tembok ratapan, mereka ngangguk-ngangguk begitu kan. Ada maksudnya, ada hikmahnya di balik gerakan-gerakan itu. Kemudian Yahudi juga melakukan tefilah atau sholat. Ya, jumlahnya mungkin tidak sama dengan Islam. Ya, 3 kali sehari. Tetapi artinya konsep peribadatannya tuh seragam gitu. Jelas. Seragam gitu, uniform gitu. Artinya sama dan jelas gitu loh ya. Di Islam juga begitu, sholat semuanya 5 kali yang fardu. Nggak ada kelompok Islam yang sholatnya 6 kali gitu kan. Nggak ada yang 7 kali gitu kan. Kerajinan misalnya. Nah, di Kristen ini beda-beda. Ada yang tefilah juga sholat. Iya. Yang ortodoks bahkan 7 kali dalam sehari. Betul. Tetapi lebih banyak yang tidak gitu. Artinya konsep peribadatannya ini nggak seragam gitu. Betul kan? Betul. Beda. Yang kebanyakan peribadatan mereka di gereja itu pun beda-beda. Ada yang menekankan pada ritualnya, ada yang menekankan pada puji-pujian, Bukankah ya, bahkan ada yang sampai joget-joget gitu. bukankah mulainya yang mohon maaf Ustaz ya, yang kayak joget-joget atau nyanyi, itu bukannya mulai dari Kristen yang masuk ke kerajaan Konstantin baru negosiasi peribadatan, bukannya gitu Ustaz? Setahu saya, yang joget-joget itu kebanyakan kan aliran karismatik atau Protestan. Karismatik itu kan di bawah Protestan. Iya. Ya kan? Protestan ini baru timbul di abad keberapa? Martin Luther ya. Nah, Martin Luther baru dapat keberapa? Baru dapat 16. 16. Ya, saya benar. Nah, setelah Protestannya sendiri kan macam-macam. Di bawah Protestan ada Advent, Iya. ya kan, Seven Baptist, kemudian ada yang lain, Anglikan dan segala macam. Sampai nanti ada yang Pantekosta. Nah, yang joget-joget itu yang Pantekosta. Tuh, itu yang karismatik. Itu sendiri sudah banyak perbedaan gitu. Jadi tidak semua orang Kristen joget, tidak semua orang Kristen tidak joget. Tidak semua orang Kristen sholat, dan tidak semua orang Kristen tidak sholat. Tapi secara umum mereka punya konsep peribadatan, Ustaz? Tidak seragam. Tidak seragam. Ortodoks mereka masih sholat. Tefilah 7 kali sehari. Tapi kan ortodoks jumlahnya kecil banget. Dibandingkan dengan Katolik Roma atau misalnya Protestan. Sekarang yang mendominasi di dunia kan Katolik dan Protestan. Iya. Ortodoks, Ethiopia. Itu kan kecil banget gitu loh jumlahnya. Berarti dengan tidak beragam atau dengan beragamnya konsep peribadatan berarti bisa kita katakan tidak memiliki konsep gitu. Iya, konsep peribadatan. Kita nggak usah ngelihat Ortodoks sama Ethiopia dah. Ya. Kita langsung ke Katolik dan Protestan aja lah. Yang menjadi bagian paling besar dalam kekristenan di seluruh dunia gitu. Katolik dan Protestan peribadatannya sama nggak? Beda. Iya, makanya tadi saya bilang di Katolik mereka lebih menekankan ritual atau liturgi mereka lah. Kalau di Protestan udah jelas beda. Di dalam Protestan sendiri terdapat banyak perbedaan gitu. Ada yang ibadatan pakai tepuk tangan nyanyi, ada yang tidak. Nyanyinya ada yang pakai tepuk tangan, ada yang tidak. Ada yang pakai jogetan yang tidak gitu. Ini ada pertanyaan. Ada yang pakai musik atau tidak? Musik sih kebanyakan pakai. Tapi musiknya ada musik yang ngerok dan klasik gitu misalnya. Ada yang hanya cuma pakai piano, ada yang pakai full band. Full power itu, ada drumnya, ada gitarnya, ada organnya gitu. Ada yang cuma pakai piano aja gitu. Ada yang suara aja. Ada yang suara aja. Berdiri suara aja dia terus. Nah, jadi konsep peribadatannya memang berbeda-beda. Tandanya nggak punya konsep yang. Tandanya konsepnya belum final. Konsep ibadatnya belum final, konsep ketuhanannya belum final, konsep keselamatannya juga belum final. Terus kalau ada pertanyaan dari orang itu, Ustaz, misalkan terkait konsep peribadatan ini, terus bagaimana umat Muslim kan ada juga yang menari-nari kayak sufi katanya. Berarti konsep peribadatan nggak jelas dong? Oke. Coba kita perbandingkan. Secara umum, seluruh penganut Islam, penganut Islam, secara umum, ibadat, yang namanya ibadat itu apa? Kan sholat. Sholat. Iya. Ya Semuanya kan? sama. Semua sama. Iya.
Ada nggak yang sebagian besar 5 kali sholat? Ada nggak sebagian besar 6 kali sholat? Itu ada nggak? Timur di barat ya Nggak ada. semuanya. Sama ya. Terus dari semuanya ini penganut ini kan kiblatnya sama, semuanya ke Ka'bah. Ada nggak yang sebagian ke Ka'bah, sebagian ke kutub utara, sebagian ke kutub selatan? Gitu ada nggak? Nggak ada. Semuanya sama. Ibadatnya sama secara umum. Iya. Kalau yang joget-joget itu, yang sufi itu ibadah atau bukan? Bukan. Bukan. Ritual ya. Nah, beda. Siap, siap, siap. Kalau yang joget-joget dalam Kristen Protestan atau Pentakosta, itu kan dalam rangka ibadah. Betul. Di dalam gereja, Iya. di dalam hal kebaktian, dari Itu mulai jauh awal beda. kebaktian sampai selesai kebaktian. Iya. Bedanya di situ. Siap, siap. Ketemu jawab. Kalau ada orang nanya maksudnya. Iya, iya, iya. Saya bisa jawab, saya kan belum Iya. tentu. Perlu kita cari jawabannya dulu. Ya, paham ya? Nah, ini sebenarnya kalau konsep peribadatan, kan kita juga sebenarnya bisa tambahkan perihal mengenai kiblat. Betul. Kiblat. Atau juga mungkin kita juga bisa tambahkan lagi apa? Bangunan suci yang menjadi arah kiblat itu. Artinya di dalam kiblat itu menuju ke sebuah bangunan suci gitu. Yahudi ada nggak? Dia Kiblat dan bangunan suci yang menjadi kiblatnya mereka. Yahudi arahnya ke Israel, bukan? Ada nggak? Mereka punya nggak? Punya. 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 Kiblatnya kemana? Ke Bait Suci. Baitul Maqdis, iya. Cuman Baitul Maqdis kan sudah dihancurkan Nah. sama Romawi kan? Iya. Oleh Titus, Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Yang ada sekarang cuma tinggal tembok ratapannya doang. Tapi mereka tetap ngadap ke situ dan mereka menganggap itu tetap sebagai bangunan suci. Iya. Bahkan mereka datang ke situ di depan tembok, ngangguk-ngangguk, ngapain? Beribadah kan? Bahkan calon presiden Amerika yang menang itu kalau belum ke situ nggak boleh dilantik. Wih. Kenapa itu? Nah, itu cerita lain lah ya. Tetapi artinya Yahudi punya kiblat dan mereka punya bangunan suci. Oke ya, walaupun bangunan suci udah hancur, tetap dianggap sebagai itu bangunan suci. Ada sisanya gitu, tembok ratapan. Islam punya nggak bangunan suci dan kiblat? Jelas, kiblatnya ke Ka'bah, ada bangunan sucinya. Bahkan non muslim pun tahu. Ya? Non muslim pun tahu. Ya. Non Muslim yang jujur, Jujur. tahu. Tahu. Sekarang kalau Kristen, kiblatnya mana? Vatikan bukan Ustaz? Enggak. Kalaupun ada Vatikan itu cuman bagian Katolik aja. Iya. Yang Protestan? Beda ya. Protestan yang Terus bangunan sucinya mana? Semua gereja kami suci gitu. Kalau orang Kristen bilangnya kiblatnya kemana? Oh, kiblat kita langsung ke Tuhan gitu. Oh, kami angkat tangan lah kalau kayak gitu. Oke lah, kalau mereka bilang kiblatnya langsung ke Tuhan, berarti kemana? Ke atas kan? Iya. Kalau bumi kan bulat. Iya. Pada waktu ini dia ke atas. Nanti pada waktu dia di bawah kemana? Ke bawah gitu. jatuh. Jadi maksudnya kiblat itu kan kalau di Islam kan kita tahu lah ya. Kiblat itu kan maksudnya kan untuk menjadi persatuan. Persatuan arah untuk semua umat Islam. Tetapi apakah kita menyembah Ka'bahnya? Kan tidak. Karena orang yang sholat yang sedang dalam perjalanan dia tidak wajib menghadap ke Ka'bah. Betul. Ya kan? Orang yang di pesawat dia mau sholat di pesawat, apa dia harus menghadap ke Ka'bah? Sedangkan dia harus pakai seat belt. Gitu. Muter-muter ya berarti. Kan nggak boleh, Iya. ya kan? Nah, jadi Yahudi punya kiblat, Yahudi punya bait suci atau bangunan suci, Islam juga begitu, Kristen nggak punya. Gitu. Ciri-ciri daripada agama monoteis itu adalah mereka punya kiblat. Itu ciri-cirinya. Nah, karena Kristen nggak punya kiblat, apakah bisa disebut sebagai agama monoteis? Pertanyaan, gitu ya. Bukan asumsi. Ustaz. Bukan, itu pertanyaan. Silakan dijawab. Oke, yang lain serba tetap. Oke, kalau serba tetap, Yahudi dan Islam dari dulu sama begitu. Iya. Nggak ada perubahan-perubahan. Ini nggak tahu ya, Ana dengar tuh. Kalau Yahudi itu bahkan nggak nerima jamaah kalau bukan dari keturunan Yahudi. Itu gimana, Ustaz? Jamaah atau pelaku? Apa ya? Pemeluk ya? Apa gimana ya? Pelaku, Pelaku itu maksudnya gimana, Ustaz? dia mempraktekkan agama mereka. Iya. Mereka menerima orang yang mau mengikuti ajaran mereka, mereka terima. Oh gitu. Tetapi untuk mengakui mereka suku Yahudi atau orang Yahudi atau mempunyai suku tertentu, itu ntar dulu. Itu ada pemeriksaannya gitu. Orang yang bisa disebut sebagai orang Yahudi, mereka harus mempunyai darah dari ibunya. Ya, kalau ibunya keturunan Yahudi, baru bisa disebut dia sebagai keturunan Yahudi. Tetapi untuk menentukan dia suku apa, karena kan di Yahudi ada 12 suku kan? Iya.
Kalau untuk menentukan dia suku apa, itu harus berdasarkan darah bapaknya. Suku Lewi. Bapaknya suku apa gitu. Kalau bapaknya jelas dia adalah keturunan suku Lewi, baru disebut sebagai dia keturunan suku Lewi Berarti gitu. lihat ibunya, oh rupanya ibunya Yahudi bisa. Mm-mm. Sekarang tuh Mm-mm. ibunya Yahudi, Yahudi, terus patokan juga bapaknya gitu ya. Kalau ibunya untuk pengakuan sebagai dia termasuk keturunan orang Yahudi, kalau bapaknya untuk menentukan dia suku apa. Gitu. Ya, ya. Di luar kalau misalnya dia nggak punya darah Yahudi ya, dia boleh atau diterima sebagai istilahnya mu'alaf gitu, masuk ke dalam agama Yudaisme. Mereka mereka melakukan boleh-boleh saja. Belajar agama Yudaisme boleh-boleh saja. Mempraktekkan pun boleh. Oh, gitu. Hmm. Ini pertanyaan apa ya? Oke. Oke, Sat. Siap. Jadi sudah terbahas semua dong ya berarti ya? Di sini ada satu lagi, Sat. Apa? Salah satu ciri agama samawi itu kebenarannya adalah universal, Hmm. yaitu berlaku bagi setiap Oh, manusia, masa dan keadaan. Ya, ya oke lah itu sih. Yang tengah juga akan menjadi perdebatan lagi gitu ya. Tapi Yahudi banyakkan sama dengan Islamnya ya, Ya, tapi beda kitab sucinya. Beda kitab oke. sucinya. Nah, satu hal yang kita harus pahami juga di antara ketiga agama ini adalah bahwa kan sosok yang paling sering diperbincangkan di antara Kristen dan Islam itu adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Posisinya bagaimana antara Yahudi, Kristen, dan Islam mengenai sosok Isa Al-Masih atau Yesus Kristus gitu. Kalau di Yahudi, mereka tidak mengakui Isa itu sebagai Al-Masih. Ya. Wah, ini menarik juga nih. Kalau Yahudi. Ini poin tambahan lah ya. Di sini tidak. Nah, di sini iya dan di sini iya. Islam mengakui bahwa Isa itu adalah Al-Masih atau Kristus. Kristen mengakui Yesus itu Kristus, tapi Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Kristus atau Al-Masih gitu. Bedanya di situ. Nah, ini gelar ya, Kristus dan Al-Masih itu adalah gelar gitu. Gelar yang sama, artinya sama. Artinya diurapi. Oke. Bedanya antara Kristen dan Islam mengenai Al-Masih atau Kristus ini adalah yang Kristen, Kristusnya dianggap sebagai Tuhan. Di Islam, Kristusnya atau Al-Masihnya tidak dianggap sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Ya, Nabi, utusan. Padahal di Bible disebutkan Yesus berkali-kali disebut sebagai utusan, utusan, utusan gitu. Kalau orang Yahudi itu kan kenapa tidak menganggap Yesus itu sebagai Kristus atau Al-Masih? Ya, karena memang apa ya? Yang pertama kali yang menjadi penolakan mereka terhadap Yeshua HaMasyiah itu, Yesua itu ya. Yeshua HaMasyiah itu istilah orang Kristen ya untuk menunjukkan Al-Masih. Tapi pertama kali Yahudi menolak Yesus itu karena apa? Karena Yahudi tidak mengenal konsep kelahiran dari seorang perawan Tanpa suami. tanpa suami. Ya. Kan Yahudi kan menolak Yesus karena dianggapnya bahwa Maria berzina. Gitu. Jadi mereka menolak Yesusnya gitu. Ya kan? Di Quran kan juga dijelaskan. Maryam pada waktu membawa bayi Isa Al-Masih kan disebut apa? Bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan pezina gitu loh. Artinya bagaimana mungkin kamu bisa hamil tanpa seorang suami gitu. Itulah makanya mereka menolak. Tapi bukannya Al-Masih ini pengertiannya yang diberikan anugerah saja. Yang diurapi. Urapi itu apa? Urapi dengan minyak.
Oh itu. Jadi kalau tradisi bangsa Yahudi yang namanya raja, pentahbisan raja itu dengan cara diurapi. Pengangkatan raja ya. Heeh. Dengan cara diurapi dengan minyak. Begitu juga Mesias. Mesias yang disebut dengan Mesias itu adalah orang yang diurapi gitu. Jadi raja pun bisa disebut Mesias gitu. Di dalam konsep Yahudi. Dalam konsep tradisi Yahudi. Oh gitu. Hmm. Soalnya kan kayak maaf saya kayak Dajjal kan juga Al-Masih gitu. Masih juga ya. Kalau nengok-nengok di Google tuh ya kita lihat sedikit gitu kan. Ya. Itu kan kayaknya kesimpulan kan banyak pengertian Al-Masih itu ya. Ya. Kalau kita bisa satukan kayaknya kenapa Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih karena sama-sama diberikan anugerah gitu. Ya, enggak gitu. Kalau di Yahudi konsep Mesias itu ya kan mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias yang akan datang. Oh. Syaratnya Mesias yang akan datang itu adalah apa? Dia harus keturunan Daud. Ya. Dan pada saat Mesias itu memerintah sudah tidak ada lagi namanya perang. Sudah tidak ada lagi orang mengangkat senjata gitu. Itu konsep mereka ya. Jadi kalau sampai sekarang masih ada perang, mereka menganggap tidak akan turun Mesiasnya gitu. Masih nunggu gitu. Masih nunggu. Nah, nanti macam-macam. Nanti ada pembangunan bait suci yang ketiga gitu. Ada tanda-tandanya dengan sapi merah gitu. Oh, ada yang sudah mengembangbiakan sapi merah sekarang di sana. Oh. Di daerah mana, San? Yang saya tahu kalau nggak salah di Israel atau di Amerika, tapi saya lupa ingat lah. Ini maksudnya dalam konsepnya Yahudi itu, San, tunggu nggak ada perang lagi baru turun Mesias menurut mereka. Iya. Apa Mesias itu turun untuk mentiadakan perang? Beda yang pertama. Jadi setelah tidak ada perang, baru Mesias itu turun. Gitu. Nah, udah tunggu aja. Sampai kapan? Iya. Kalau misalkan yang kedua ya turun Mesias mengakibatkan tidak ada perang, mungkin masuk akal ya. Mungkin karena kan dia sebagai pemimpin gitu kan. Ini yang pertama tuh nunggu sampai kapan? Dan dia harus keturunan Daud ya. Oh gitu. Jadi kalau keturunan siapa ya selain Daud bukan Mesias gitu. Nah, mereka juga menolak Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena Yesus tidak atau bukan keturunan Daud secara biologis. Iya kan? Betul kan? Iya. Nah, makanya mereka menolak Yesus. Ya, tadi berarti kan satu karena tidak punya konsep kelahiran dari perawan, kedua Yesus tidak secara biologis keturunan Daud gitu. Kayak ditolak dia. Paham ya? Paham. Oke. Dalam penjelasan Ustaz maksudnya. Enggak, kita harus paham ini. Harus paham. Apakah kalau kita paham terus kita harus ngikut? Belum tentu. Paham belum tentu harus ikut. Ya. Kalau yang di atas itu tidak bisa dipahami, yang di atas, yang Trinitarian itu tidak bisa dipahami. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ini mau nanya, Yahudi itu kan hampir mirip-mirip dengan Islam gitu. Lalu kenapa dikatakan tidak agama samawi? Yahudi tidak dikatakan agama samawi. Kata siapa? Ya kan kata saya. Jadi saya bilang gitu. Lah itu udah dicentang. Berarti secara akademisi Yahudi agama samawi. Agama samawi. Kalau secara akidah misalnya? Secara akidah. Oh, buat kita orang Islam. Iya. Ya tidak, karena mereka kan nggak boleh ngaku agama lain. Gimana? Kalau kita sebagai umat Islam, kita berpegangnya pada Quran kan. Di dalam Quran dikatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Ya sudah. Terus mau ngakuin agama Yahudi, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Secara akidah. Bahkan di dalam Quran semua Bani Israel itu agamanya apa? Islam. Agamanya. Artinya secara akidah mereka Muslim. Secara akidah. Akidah itu maksudnya apa? Keyakinan kan? Iya. Keyakinan bahwa mereka juga mengaku sebagai muslimin. Pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, pesan Nabi Yakub alaihissalam apa buat keturunannya? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim atau Islam. Jadi secara akidah kita sebagai orang Islam ya harus mengakunya gimana? Cuman agama Islam itulah agama samawi gitu loh.
akidah Islam. Menurut akidah Islam. Menurut akademisi begini. Tetapi dalam hal ini kita mempertanyakan tuh tadi yang di tengah untuk yang Kristen. Dengan syarat-syarat yang sudah kita tentukan, ini kok sepertinya tidak memenuhi syarat semua gitu. Sepertinya. Makanya kita kasih tanda tanya. Gitu. Satu adalah kitab suci. Ya kitab sucinya sendiri tadi kita sudah cukup jelaskan kan? Separuhnya punya orang lain gitu. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Kayaknya menarik menurut saya. Jadi Al-Quran itu kira-kira memandang Yahudi itu sebagai agama apa kaum sisa? Karena agama ciptaan manusia. Agama ciptaan manusia. Ya. Karena kan yang ayat yang makana Ibrahim Yahudi itu kan seakan kan Ibrahim itu bukan Yahudi. Bukan Nasrani. Iya. Yahudi berasal dari kata apa sih? Iya. Apa? Secara etimologis berarti. Iya, berasal dari kata apa? Iya. Yehuda. Yehuda tuh siapa? Hah? Ada yang menganggap nabi, ada yang bukan. Yehuda tuh siapa? Anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam kan punya istri 4. Yang pertama itu adalah dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Yehuda ini anak keempat. Nah, Yahudi dari situ. Ya, dari Yehuda ini kan kemudian Bani Israel kan setelah keluar dari Mesir, kemudian dibawa oleh Musa keluar dari Mesir kan. Sebelum sampai tanah Kanaan kan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sudah meninggal. Diteruskan oleh Yosua bin Nun, ya kan? Nabi Yosua bin Nun alaihissalam masuk ke dalam tanah Kanaan. Setelah itu Bani Israel kan diperintah oleh hakim-hakim. Hakim-hakim itu kayak semacam apa ya? Kayak adipati gitulah ya. Jadi wilayah Kanaan itu dibagi menjadi 12 wilayah. Per wilayah itu berdasarkan suku-suku mereka gitu. Dipimpin oleh hakim-hakim setiap wilayahnya. Hakim pertama itu adalah Yosua bin Nun itu. Kemudian setelah itu kan mereka minta kepada nabi mereka, Nabi Samuel. Minta supaya jangan pakai hakim deh, pakai raja aja. Diangkatlah Raja Saul. Setelah Raja Saul meninggal, digantikan oleh Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud meninggal digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, kira-kira di abad ke-10 sebelum Masehi, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Israel Utara, Israel Selatan. Israel Selatan itulah yang disebut dengan kerajaan Yudea. Yudea itu berasal dari Yehuda. Jadi Israel Selatan adalah dari suku Yudea dan suku Benyamin. Yang Israel Utara itu 10 suku sisanya, suku Lewi dan segala macam itu di atas gitu. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, barulah timbul agama Yudaisme. Setelahnya berarti ya, itu. Jadi Yahudi itu berasal dari Yehuda, anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Oke. Cukup? Ada buat peta konsep tapi nanti lah. Hah? Mungkin nanti saya bisa koreksi. Karena ada buat peta konsep. Peta silsilah mereka dari Nabi Ibrahim sampai ngarahnya ke penyebab Palestina masih menjadi rebutan dunia sampai sekarang topik. Karena ada buat peta konsep kurang lebih 4 halaman. Ada saya juga catatan. Boleh saya koreksi nanti. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Cukup? Cukup, Ustaz. Jadi Kristen itu agama samawi atau bukan? Walau. kita jangan menyimpulkan di sini ya. Tapi dengan bahasan kita ini insya Allah nanti pada suatu waktu ya udah begitulah gitu. Intinya kita masih bertanya lah. Maksudnya. Ya makanya gitu kita kasih tanda tanya gitu ya. Ini saran-sarannya nih. Ya. Yang udah kami uji kok kayaknya masih. Ya, oke. Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.